pasar makin bersifat global, sementara di tingkat lokal kita tertarik pada kontraksi atau tegangan-tegangan yang sifatnya lokal. Muncul politik atau perubahan politik yang sangat drastis yang kita sebut sebagai otonomi daerah misalnya belakangan. Nah, Anda bayangkan daerah-daerah yang kaya, cukup kaya sumber alam atau punya kedekatan-kedekatan publik terhadap sarana transportasi, itu pasti diincar investor di luar. Nah, repotnya para kepala daerah baru ini mungkin, moga-moga tidak semua, tapi pada umumnya akan memilih jalan pintas untuk mendapatkan pendapatan daerah, karena sekarang APBD itu bisa dikantongi sendiri tanpa harus disetorkan ke pusat. Dan itu yang paling mudah dilakukan adalah dengan menyedot pajak. Menyedot pajak dari mana? Dari pengusaha. Pengusaha dari mana? Oke, investasi, investor di bidang. Yang paling mudah dirusak adalah alam yang pertama, sumber alam. Karena praktis daerah itu nggak punya apa-apa, nggak punya keunggulan. Jadi datanglah investor dari Korea, Jepang, dari mana-mana, kemudian bilang, saya mau gali itu pasir sungaimu itu untuk saya jadikan ini. Oh, boleh lah, yang penting kau bayar pajak. Dan tidak ada orang yang membicarakan bahwa kita perlu reformasi pajak. Setelah APBD bisa dikuasai sendiri oleh kepala daerah setempat, bagaimana mengatur bahwa mereka pajak yang dia kantongi sendiri itu sekarang berapa persen aturannya bahwa dia harus mengucur menjadi pelayanan publik, galeri, lembaga kesenian dan segala macam. Saya kira teman-teman daerah-daerah punya agenda untuk mendorong otonomi itu menjadi lebih konkret. Apa artinya bagi perkembangan kesenian? Katakanlah, ya kau boleh bangun mall, tapi cobalah minta sama bupati ya dia bikin mall 4 hektar tuh, mak saya 200 meter persegi nggak ada untuk balai kebudayaan gitu. Itu kan mungkin diatur sekarang oleh aturan otonomi daerah, tapi tidak mungkin Anda lakukan 10 tahun yang lalu karena pusat bilang apa nggak bisa, balai budaya itu dibawa Dewan Kesenian apa gitu kan. Sekarang mungkin itu dilakukan. Saya kira banyak model, kita sama-sama menghadapi situasi baru lah untuk mencari berbagai kemungkinan terhadap itu. Ya, saya kira langsung dengan Saudara Diki lebih debatkan lebih luas lagi tentang masalah perempuan. Ya, memang bisa dikatakan ini ada juga saya ya seni kontemporer itu ya memang ada dikatakan Pak Eden itu praktek industri budaya dengan contoh-contoh yang makin lama makin besar gitu ya. Seorang seniman disebut bintang itu ya seperti tokoh gitu ya. Nah, tapi dalam wawasan industri budaya itu memang ada prasyarat yang harus disiapkan. Jadi berpameran itu diatur dari mulai mungkin seniman membuat karya, bahkan sebelum membuat karya pun dia sudah punya banyak masukan ya, input yang harus dia olah, perjanjian kerja yang harus dia pertimbangkan banyak hal sebelum kita bicara. Itu yang membangun kemudian tadi makanya contoh ini bukan stok seperti karya teman-teman yang bekerja di pasar itu, tapi 20 itu udah pameran tunggal di New York, 5 di sini teman-teman di Paris, 5 di ruangan sana, pameran saya kemudian lagi di Hong Kong misalnya. Ini mengumpulkan karya dengan proyeksi dengan hitungan. Jadi itu contoh dari tapi tadi disyaratkan bahwa harus ada profesionalisme di situ. Nah, profesionalisme itu sudah dikupas baru bisa berkembang kalau ada standarnya kan, ada bagaimana itu diukur, bagaimana sehingga orang harus menempuh satu jalan dulu sehingga dia bisa disebut misalnya kurator. Tapi setelah dia menjadi kurator, dia berhak mengalami perkembangan karir. Begitu, itu profesi namanya juga. Tapi kalau mau masuknya boleh siapa aja, tapi mau keluar juga kapan saja silakan. Itu kan bukan profesi namanya.
itu yang terjadi. Nah, kalau yang ditanyakan, nah ini kemudian menarik mas saya, dalam sebuah sistem industri itu memang tadi disyaratkan itu hanya berlaku untuk tatanan di mana ada sebuah sistem yang berlaku. Orang itu bagian dari sistem itu. Nah, tapi orang itu harus dihitung sebagai tenaga kerja per jam gitu. Jadi orang per jam berapa itu kan dia bekerja dalam sistem. Tetap aja orang itu nggak penting, tapi tetap harus ada namanya siapa orang. Tapi kalau sistem komunal kan tidak. Bantu aman nanti kapan sore kami besok pagi ya bantunya 2 malam 2 hari setelah kapan saja itu nggak ada ikatan. Tapi sistem upah ini kan harus kamu masuk ke berapa bulan. Jadi yang disebut individu itu karena disitulah penghargaan itu dihitung. Tapi tetap ujung-ujungnya adalah mesin yang bekerja dengan logika bahwa proyeksi sekian terus kita keuntungan berapa itu industri. Nah, orang berada di dalam situ. Nanti tadi saya sebut memang masalahnya ada yang disebut kebebasan, sesuatu kebebasan itu harus dijamin gitu ya, bahwa jangan sampai kemudian karena pertimbangan industri jadi kita nggak pernah lagi bebas menciptakan apa-apa saja. Tapi kalau praktek seni rupa kontemporer yang sangat canggih itu benar-benar seniman mau apa saja boleh dan jadi uang itu semuanya dengan sistem mekanisme kerja, ada promotor, ada kuratornya, ada organizernya yang ngurus semuanya. Jadi dia tahu, dia mau buat apa saja, nanti jadi karya, dipamerkan di mana, dijual berapa, itu semua sudah menjadi sistem industri. Jadi itu contoh-contoh dari disebut. Kalau ditanyakan kenapa, lalu apa sih estetiknya? Gitu, kalau kita mau masuk dalam sistem seperti itu. Ya nggak ada teori estetiknya yang menjelaskan bahwa untuk menjadi kontemporer begitu berarti harus seperti apa. Justru itu industri itu lahir dengan bentuk apa saja prinsipnya. Tapi yang jelas dia harus bekerja dengan sebuah pola, dengan pola nasional dan pola penghitungan yang jelas. Nah kalau estetiknya nggak ada, jadi tidak bisa dibayangkan. Dulu pernah gitu, misalnya di zaman sebelum lahirnya seni rupa kontemporer, orang mengikuti itu modern, itu sudah jadi industri juga. Museum mengumpulkan karya-karya besar yang katanya inilah karya-karya yang diciptakan oleh bangsa Amerika. Ada minimalisme, ada pop art, segala macam di sini. Dan museum mengkoleksi itu semua. Nah tapi di zaman modernisme itu sudah ditetapkan standar. Dihasratkan ada standar tunggal. Jadi kalau kita begini, itu bukan karya yang baik. Nah, itu kan mudah. Jadi artinya orang mengukur, kalau mau masuk itu ada masukin aja standarnya, nanti orang nggak ikut. Nah tapi justru di era kontemporer apapun boleh kan? Dan apapun bisa menjadi keuntungan, gitu kan? Itu industri. Jadi industri itu ditekankan pada sistem dan mekanisme ini. Nah yang jadi persoalan sudah seberapa banyak sistem itu dan orang-orang atau agen-agen dari sistem itu beroperasi di Indonesia. Misalnya, apakah dari mata rantai produksi ke distribusi itu seberapa banyak orang yang terlibat? Kalau senimannya masih membuat kanvas sendiri, membeli cat, melukis, membawa ke galeri, membuat undangan, mengikuti bagian ke kolektor, menawar-nawarkan, nungguin pameran setiap hari, ya itu semuanya itu nggak ada sistem industrinya di situ. Kan harus dibagi-bagi. Jadi iklim industri itu, budaya industri itu berarti iklim spesialisasi dari bentuk pekerjaan. Nah, sekarang yang harus dilakukan seniman adalah memahami problem itu dan mengambil di mana seniman itu harus berperan, ke jalur mana dia harus berhubungan. Tadi dicontohkan misalnya ada yang disebut corporate image dari Philip Morris, supaya dia dikenal sebagai orang yang mendukung kesenian. Dan Philip Morris sendiri menjelaskan ada budaya corporate-nya, budaya perusahaannya, bahwa semua pegawai Philip Morris itu sangat sophisticated, menghargai kebudayaan, segala macam. Jadi bukan pekerja-pekerja seperti buruh, tapi kelas menengah yang pandai, gitu kan, yang eksklusif. Kan itu yang dibangun dari citra itu. Nah itu menggunakan kesenian. Jadi
itu di latar di level ya. Seperti itu. Tapi misalnya kenapa hal itu bisa berlangsung? Saya kembali, buat saya persoalan antara kebebasan dan proteksi sebenarnya dari contohnya gimana itu terjadi di hingar-bingar kota besar dan di tempat semacam Bali yang punya cara pandang yang berbeda. Nah, yang maksud saya proteksi itu kalau itu terjadi di kota besar, maka orang gampang belajar dan orang gampang menemukan saluran. Tapi bagaimana kalau itu berlaku untuk daerah-daerah yang tidak ada infrastrukturnya? Banyak kasus kemudian orang-orang yang tinggal di daerah itu tidak merasakan bentuk kemajuan itu. Karena kalau tidak ada masyarakat itu, budaya industri itu hanya berlaku sebagai aktivitas untuk orang ketiga. Di orang ketiga yang mengatur. Ketika mengatur nanti ya orang daerahnya ya itu aja terus. Orang ketiganya menentukan. Sekarang bagaimana itu bisa disadari? Biasa. Ya, mungkin Harimah menambahkan masalah konteks budaya. Terima kasih. Ya tentang kontemporer itu mungkin kita juga gantung pada bagaimana kita memaknai kata gitu ya. Kalau kontemporer dimaknai sebagai semua realitas ini adalah kalau temporer dimaknai sebagai kini atau kekinian, maka semua realitas ini adalah realitas kontemporer. Kalau itu maka di Bali kasus yang tadi saya ceritakan bisa termasuk ke dalam. Walaupun bagi saya itu adalah sangat ragu di dalam akal saya sendiri tidak menggunakan kata kontemporer. Itu kasus yang saya ceritakan tadi. Tapi kalau kontemporer kita maknanya sebagai wilayah ideologi, di mana pertarungan, pemaknaan dan ketidaktinggalan nilai itu harus menjadi pokok soalnya, maka kasus di Bali tidak termasuk. Hanya saja mungkin ada yang menarik bagi kasus Bali, di mana ideologi yang muncul di situ adalah ideologi kapital, sekaligus juga ideologi kultural. Kapitalnya kita lihat misalnya di sana bagaimana pengepul lokal mengumpulkan lukisan, membayar dengan untuk lukisan dengan pakai yang sangat banyak, sangat besar, dengan frekuensi yang sangat sering, walaupun harga satuannya kecil, tapi karena dibeli adalah ukurannya truk, itu luar biasa, modal yang masuk luar biasa, dan tidak satu orang pengepul, sangat banyak. Nah kemudian pengepul itu juga berhubungan dengan bule pengepul yang mengekspor mengekspor ke sana. Saya tidak tahu, saya belum pernah melakukan satu riset atau sekadar mengumpulkan obrolan dengan mereka bagaimana lalu lintas uang terjadi. Tapi kalau yang dari pengepul lokal itu langsung cash dalam bentuk uang dalam tas kresek. Karena tidak ada, karena pasarnya pasar tradisional. Ada berupa cek atau masuk ke nomor rekening sekian, enggak, langsung digepokin aja masuk dalam asik sekali itu. Terus kemudian di luar negeri mereka punya agen, ya. Agen-agen ini adalah semacam workshop atau semacam aset disewa. Katanya ada yang statusnya karya itu disewakan, ada juga yang memang dijual. Dijualnya kepada siapa? Konsumen. Konsumennya belum tentu pemakai langsung, tapi bisa arsitek, bisa desainer, bisa juga sebuah event. IO tertentu. Nah baru itu masuk ke pasar konsumennya langsung. Bisa orang, untuk rumah, bisa lembaga tertentu, untuk hotel, untuk apa, seperti itu. Nah ini adalah lalu lintas, ini adalah lalu lintas pasar yang sangat menarik, di mana misalnya karya seni akhirnya diproduksi secara massal. Tetapi pertanyaan kemudian apakah karyanya secara kualitas estetis itu juga rusak? Saya juga masih ragu. Kalau diamati gitu, banyak juga karya yang sangat matang gitu. Jadi mereka di Bali kalau soal bekerja, soal meniru, soal memproduksi itu jago-jagonya memang. Ya. Topeng dari Amerika,
gerabah dari mana? Dari luar seperti begitu. Kemudian berbagai kerajinan itu bisa dibikin, bisa jago mereka tangan mereka memang terampil gitu. Nah kemudian lukisan-lukisan yang diproduksi segitu banyak, salah seorang pelukisnya itu masuk ke Bali Bina, karyanya sama dengan yang dijual terdekat itu. Nah, itu apakah kurator Bali Bina salah? Nggak tahu. Ya jangan sampai bilang begitu, saya bisa dihubungi. Nah, tetapi itu kan tim kuratornya 5 atau 7 orang saya tahu. Ya, sampai keputusan itu katanya juga tidak ada putih, tapi musyawarah, terus berdiskusi, berdebat. Salah seorang di antara mereka yang iseng-iseng katanya, saya diuji. Kalau di pasar Kubasari sudah teruji, tapi di Bina bagaimana? Dia kirimkan foto, dia terima, masuk. Ya. Nah, maka menjadi agak heboh juga di sana kan. Kubasari masuk Bina. Nah persoalannya bukan Kubasarinya kan, tapi lihat mungkin karyanya kan seperti itu. Nah ini adalah sangat menarik. Maka saya pikir itu adalah seperti hakikatnya industri budaya karena ada komunitas di dalamnya. Maka saya pikir ya kasus lukisan Bali memiliki kriteria sebagai industri budaya. Kan? Di mana di dalamnya ada 2 ideologi yang bermain, ideologi kapital dan ideologi budaya. Ideologi budayanya terutama ditujukan kepada karya yang kalau kita sebut di kopi mungkin tanda kutip atau apa, yang dibuat oleh beberapa pelukis atau beberapa kelompok pelukis atau beberapa industri lukisan, kalau disebut industri atau apalah namanya, gitu. Punya kesamaan secara estetis. Jadi satu melihat ini teknik, dilihat di sini di kopi cara itu mengubah komposisi biru yang ini, itu bagi mereka nggak ada masalah. Ini karena sifat masyarakat Bali yang komunal, ya, bahwa karya-karya tradisi sampai melahirkan satu dialek rupa yang sangat khas. Ya, kita harus akui bahwa satu-satunya mungkin sampai saat ini hanya tinggal di Bali kan. Tapi menariknya di keluasan dialek rupa Bali itu lahir juga ideolek pribadinya. Nah dari tradisi itulah maka ketika mengambil lukisan-lukisan abstrak yang dijual dalam hitungan trek-trekan, tradisi mengkopi, tradisi menyalin, tradisi memperbanyak itu tetap ada. Dan tradisi itu dalam ukuran Bali tidak salah. Ketika tadi hak cipta mungkin agak sulit di sana. Sampai saat ini di Bali hanya 1 orang seniman yang mendaftarkan diri ke hak cipta ya, Pak Nyoman Ada namanya. Itu karena salah seorang kuratornya adalah Pak siapa di kehakiman pun? Oh, saya lupa nih. Pak siapa ya? Saleh, Ismail Saleh ya, teman dekat. Tapi di Bali itu diketawakan Pak Nyoman Ada itu. Ada saja Nyoman Ada katanya. Dia tiba-tiba nggak boleh jadi milik pribadi, nggak boleh ditiru, nggak boleh ditiru banyak. Nah itu kan sulit. Tapi agak menarik juga, sikap Bina sekarang justru meniadakan apa yang dimiliki nilai kolektif itu gitu. Yang lahir adalah karya individu. Karya kolektif itu ditolak oleh Bina. Konsep Bina mungkin konsep modern, tidak konsep Bali. Ya itu nggak masalah, karena itu adalah sama konsep saja. Nah, realitas itu ternyata tidak diterima di kalangan para perancang Bina gitu. Tapi kalau di masyarakat Bali itu sangat penting dan tidak persoalan. Itu mungkin ini yang paling penting bagaimana industri budaya ini di dalam kasus seni lukis abstrak Bali hari ini itu terjadinya pertemuan antara ideologi kapital dan ideologi kultural. Itu perkara apakah karya itu kontemporer atau tidak, ya bagaimana kita merumuskan makna kontemporer itu. Kalau dirumuskannya dalam makna kini, maka realitas itu adalah realitas kontemporer. Tapi dalam ideologi mungkin boleh dipertanyakan. Kalau dalam terminologi Asmio kemarin mungkin nggak masuk kasus lukisan Bali itu. Ya. Tapi dalam terminologi Putu Wijaya masuk. Terima kasih. Iya, ternyata kita tanpa disadar telah mempunyai satu kesepakatan bahwa industri budaya dalam kesenian itu menjadi sesuatu yang lazim dan memang menjadi satu ideologi
Dan yang menariknya lagi adalah estetika itu sebetulnya tidak terpengaruh oleh satu industri budaya. Dan ini yang menarik dari contohkan oleh Hanimah tentang bagaimana estetika itu bisa diterima di film. Ya. Ini adalah salah satu yang bisa dipantau apakah memang dia menjadi satu logika industri budaya atau bagaimana. Yang mungkin kita akan buka cermin kedua untuk penanya berikutnya. Saya kira kita aplaus untuk pembicara. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita tidak terasa sudah menyelesaikan 2 hari dengan beberapa sesi diskusi yang kita harapkan semua kita itu akhirnya saya dan Anda sekalian tentu saja bisa mendapatkan berbagai makna dari berbagai diskusi tersebut. Saya kira tema-tema yang topik-topik yang telah dikemukakan oleh para pembicara secara keseluruhan telah bisa mengungkapkan berbagai macam persoalan yang ada dalam dunia seni rupa kita, dari persoalan-persoalan yang terkait bagaimana dunia seni kontemporer kita itu secara niscaya dihadang oleh problem-problem objektif, yaitu menguatnya budaya global kita, budaya global yang ada, dalam arti di dalamnya ada sistem ekonomi yang bersifat kapitalis yang digerakkan oleh pasar tentu saja. Dalam hal inilah saudara-saudara sekalian, saya akhirnya harus ke depan lagi bersama rekan saya Mas Diki untuk memberikan satu rangkuman yang idealnya sebenarnya rangkuman ini sudah bisa diketik dengan rapi, kemudian ada print out-nya, juga bisa dibawa pulang ke tempat masing-masing tentu saja. Tetapi karena barusan juga Mas Diki yang berbicara, kemudian nanti dia merumuskan, tentu saja dia akan menempuh memakai cara kiai yang memberikan fatwa-fatwa saja. Sedangkan saya sudah agak beruntung bisa membuat beberapa catatan sedikit untuk membuat rangkuman ini. Saya akan membuat rangkuman pada 2 diskusi kemarin. Yang pertama, fungsi dan peran pendidikan dalam mengembangkan bidang profesi seni rupa. Kemudian juga topik yang kedua, saya termasuk sebagai pembicara dalam hal ini, yaitu galeri seni rupa di Indonesia, fungsi dan peran. Saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan saja hasil rangkuman saya. Dari hasil diskusi itu, tentu saja ini bukan pemikiran saya semata-mata, tetapi saya berusaha merangkum apa yang sudah disampaikan oleh pembicara dalam hal ini Dr. Dwi Marianto dan Saudara Asmujo Jono Irianto MFT. Nah, yang dibicarakan oleh kedua pembicara itu adalah topik yang saya tadi. Dari hasil-hasil pembicaraan itu bisa saya bacakan rangkumannya. Yang pertama, adanya sinyalemen dan pandangan dari kedua pembicara itu bahwa pendidikan seni rupa kita terkesan kurang bisa tanggap dan memenuhi berbagai kebutuhan yang muncul dalam pengembangan bidang profesi seni rupa kita. Hal itu bisa dilihat misalnya seperti yang dikemukakan oleh pembicara
Bimarianto bahwa dalam perencanaan kurikulum misalnya dan praktek pengajaran ataupun dengan kata lain alasan-alasan akademis yang sering dikemukakan, banyak pemikiran-pemikiran yang segar yang justru sering tersingkirkan oleh formalisme akademik dan cara berpikir linier. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tahapan-tahapan yang ketat yang secara akademis selalu harus dilalui dalam proses transfer of knowledge itu. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan hal itu, dalam pendidikan kita banyak berbagai praktek yang sebenarnya perlu dikritisi. Antara lain misalnya seperti yang dikatakan oleh pembicara kemarin adalah sikap membebek dan konstruktif, ya kan? Membebek dan konstruktif dari apa-apa yang dipelajari, bukan dari sesuatu yang dialami, melainkan berasal dari banyaknya teori impor, ya, kemudian wacana-wacana asing, kemudian tentu saja tumbuh dari gaya hidup, kemudian berbagai produk yang kita konsumsi, kemudian bahasa yang kita pakai, yang semua itu menjadi lifestyle dalam kehidupan kita sekarang. Di samping hal itu, pembicara juga mensinyalir bahwa adanya satu kecenderungan di perguruan tinggi yang selalu ingin mengkonstruksi suatu stereotip yang sering itu menjadi satu stigma yang secara negatif tidak menguntungkan bagi kemunculan berbagai macam gejala estetik yang ada. Sebagai misal, misalnya munculnya karya-karya yang berbasis aliran romantisisme adalah bisa dianggap sebagai satu tumbuhnya moi India yang baru misalnya, ataupun tumbuhnya gaya-gaya yang secara visual itu bisa dianggap mempunyai potensi bisa dijual, dianggap sebagai satu ungkapan kesenian yang komersial. Jadi stigma-stigma yang semacam itu juga sampai sekarang masih hidup di perguruan tinggi yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya ketakutan di berbagai perguruan tinggi seni rupa juga, bahwa jangan sampai satu proses belajar itu dianggap tidak ilmiah misalnya, atau tidak konsisten dalam memperjuangkan suatu pemikiran ataupun suatu konsep. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam pendidikan seni rupa perlu diupayakan kembali untuk mengoptimalkan penghargaan dan pemanfaatan nilai-nilai lokal dan tradisi. Untuk pembicara yang selanjutnya, dalam hal ini saudara Asmujo, mempunyai satu pandangan yang hampir sama, tetapi tidak serupa. Karena ada kesamaan, tetapi ada juga bagian-bagian yang sebenarnya tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh pembicara yang pertama. Saya bisa menyebutkan di sini dalam rangkuman bahwa saudara Asmujo mengatakan pendidikan seni rupa kita, terutama dengan pengalamannya yang ada di ITM, Institut Teknologi Bandung, itu katanya moderator kemarin, terlalu menekankan pada penempaan pada konsep dan gagasan seni. Di lain pihak, mulai meninggalkan pembentukan skill atau keterampilan yang dalam hal ini sebenarnya mengikuti pola yang dikembangkan oleh modernisme dalam seni rupa. Keterampilan keterampilan dalam pandangan pendidikan seni rupa yang berbasis pada modernisme itu dianggap sebagai satu wilayah yang harus dikuasai oleh para tukang saja. Nah, di lain pihak, pendidikan yang lebih mempunyai perhatian